Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lain Bapak Aing, tapi Bapak Tiri. Saya mah biasa. Mau dibilang Bapak Tiri, mau dibilang Bapak orang, kagak ada urusan. Bahkan barangkali ketika orang Cirebon ada yang nggak ada yang belain, anggota DPR diam, saya yang belain. Tapi saya tidak suka pada orang yang tiba-tiba cari panggung, berteriak-teriak, seolah-olah mewakili warga. Saya tidak suka. Naib sekali gubernur ini kalau gitu, sangat naib. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy mau lihat siapa gubernur ini, gubernur yang sangat lambetura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Udah DPR mah kobra aja. Kerjanya. Ya kobra nggak bisa nanam. Iya bukan, kalau DPR itu kobra posisi di hutan itu kan. Kerjanya cuma takut-takutin aja. Dia nggak bisa nanam. Dia kan hanya menyetujui aja kerjanya. Tapi yang paling bahaya kobra kerjasama sama dirjen. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPRD, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPRD, bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya makanya nanti kita lihat. Forum group discussion. Mau diskusi apa lagi? Itu tuh, ngentaskan kemiskinan absolut. Bantu rakyat yang lapar cari makan. Sekolah yang rusak, perbaiki. Jalan yang rusak, perbaiki. Diskusi. Deddy Mulyadi, yang hari ini ramai menjadi sorotan banyak media, kini mendapat banyak pujian dari masyarakat. Deddy Mulyadi yang sempat dihujat oleh banyak tokoh politik, kini mulai melawan menunjukkan taringnya dengan mendatangi gedung KPK untuk melaporkan anggaran Provinsi Jawa Barat yang dicurigai oleh banyak pihak dikorupsi oleh dirinya. Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa semua anggaran pembangunan Provinsi Jawa Barat sudah dilakukan penataan dengan baik dan efisien. Deddy dengan gagahnya menjawab banyak tudingan miring dari pihak lawan. Deddy Mulyadi membuktikan bahwa semua tudingan itu hanyalah omong kosong yang ingin mencari panggung semata dengan menyerang dirinya. Kita pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar. Arahannya adalah seiring dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan upaya mengefisiensikan, merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik. Apalah artinya DPRD manakala tidak didukung oleh rakyat? Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat ternyata korupsinya gede-gedean. Sampai hari ini. Kalau membunuh tikus kan tidak perlu membakar lumbungnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumbungnya? Bukan. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Deddy Mulyadi datangi KPK. Jenius. Ini memang bukan orang kaleng-kaleng. Dia ahli strategi perang. Deddy Mulyadi mendatangi gedung Merah Putih, gedung KPK. Mungkin kalau untuk orang pembenci, dia akan mengatakan, ya itulah pencitraan. Dia ingin dicitrakan bahwa dirinya itu anti korupsi, pemimpin yang jujur. Itu buat orang yang benci pada Deddy Mulyadi. Yang kedua, orang awam. Orang awam akan menilainya, ya itu biasa aja bang. Ya itulah memang pejabat, memang seharusnya ya demikian. Bersikap ataupun memberikan contoh kepada bawahannya, memberikan wanti-wanti, peringatan kepada bawahan yang lain, bahwasanya kalian kerja harus hati-hati, akan diawasi oleh KPK. Itu pandangan dari orang awam. Tetapi untuk orang-orang yang pemahamannya naik level ataupun up level, ini akan melihat dari sudut pandang yang berbeda.
dia akan melihat ini orang memang ahli strategi perang. Saya cuma mau memesankan begini, Pak. Waspada dengan zaman sosial media ini, Pak. Jangan karena kita diliput oleh media, Bapak menikmati diliput media, karena kerja negara bukan kerja pribadi, tapi kerja sebuah sistem. KDM King Deddy Mulyono. Yang berbahaya sebetulnya bukan Deddy Mulyadi, Yunto Mulyono, tetapi penonton Mulyono dan penonton Deddy Mulyadi sama. Di dalam teori komunikasi ada satu prinsip yang menerangkan bagaimana orang mengkonsumsi kedangkalan itu. Kini, nama Deddy Mulyadi melesat ke atas dengan semua konten videonya yang viral melayani masyarakat. Meski aksi Deddy Mulyadi, dirinya mengatakan murni aksi kemanusiaan dari hati, tak sedikit juga yang berasumsi bahwa Deddy hanyalah pansos belaka untuk menaikkan popularitas di pemilihan Pilpres mendatang. Rocky Gerung juga ikut berkomentar dengan viralnya aksi Deddy Mulyadi ini. Rocky beranggapan, Deddy Mulyadi adalah bentuk dari permulaan Mulyono kecil yang memulai mencitrakan dirinya dari bawah, berpihak kepada masyarakat miskin dan merakyat hingga masuk ke gorong-gorong. Nanti pada saatnya, King Deddy Mulyono ini akan tampil di kontestasi Pilpres mendatang. Gara-gara Kang Deddy, kita semua jadi tahu. Satu persatu, KDM bongkar kebusukan yang terbungkus rapi dalam pemerintahan. Inilah alasan mengapa KDM tidak ingin banyak melakukan perencanaan. Karena KDM tahu, perencanaan hanya dijadikan tempat untuk kepentingan belaka. Ujung-ujungnya, anggaran. Tapi sayang 1.000 kertas yang telah ditandatangani, itu semua terbongkar. Sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kebenaran. Jadi ideologi, karena ideologi saya tidak tahu. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun bisa berapa ribu kajian. Coba. Ya. Silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayat duitnya serapret nama Allah. Jadi sekarang kalian tahu kan, selama ini pemerintah hanya banyak melakukan proyek abal-abal yang terbungkus rapih dengan 1.000 kertas putih, tapi hasilnya nol. Itulah alasan mengapa Kang Deddy selalu mengambil keputusan sendiri, jarang melibatkan orang-orang penting di dalamnya.